bersujud dan ku cari wajahmu, menikmati kasih setiamu. Demikianlah aku memandang kepadamu, kamu menyinari wajahku. Dan aku memuji Engkau seumur hidupku, sambil memandang kemuliaan-Mu, Tuhan. Ku angkat
berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh-sungguh baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Jemaat kekasih Tuhan, kita bertemu kembali dalam anugerah kasih Tuhan yang begitu melimpah dalam hari-hari hidup kita. Dan kembali kita akan menikmati satu berkat yang Tuhan sediakan buat kita melalui firman Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita mau menghampiri tahta kemurahan Tuhan di dalam doa kita. Dan kita mau membuka hati kita memohon kepada Tuhan. Biar kiranya berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan di sorga bagi kita boleh dicurahkan melimpah atas setiap pribadi kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, Bapa yang anugerah kasih-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami. Kembali kami mendapatkan anugerah dan kemurahan untuk kami menikmati persekutuan di dalam anugerah kasih dan firman-Mu Tuhan. Biar kiranya kesempatan yang indah kembali kami boleh membuka hati kami untuk kiranya kuasa firman-Mu itu Tuhan boleh Engkau nyatakan atas setiap kami. Sebab kami percaya kuasa firman-Mu itu tidak berubah. Di dalam firman-Mu, Engkau menyediakan segala berkat-berkat untuk kehidupan kami terus akan didandani, terus akan dilimpahi dengan segala berkat-berkat ilahi. Supaya kehidupan
yang Tuhan masih percayakan kami jalani di dunia yang fana ini. Kami boleh mengerjakan dalam kehidupan ini perkara-perkara ilahi yang akan terus bertambah-tambah dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya segala yang fana, segala yang ada, semuanya akan lenyap. Tetapi satu hal yang kami percaya, segala sesuatu yang ilahi, yang akan terus bertambah di dalam manusia batin kami, itu akan tetap dan kekal. Untuk itu Tuhan, kami membuka hati kami dan kami memohonkan, kiranya kuasa Roh Kudus Engkau ada bersama kami, mengurapi setiap kami, supaya kuasa firman yang akan kami dengar, oleh kuasa Roh Kudus-Mu itu akan dimeteraikan, dan akan berkarya, bekerja dan mencipta dalam kehidupan kami. Apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah, biar kiranya jadi. Hamba berdoa dan hamba mohonkan doa ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kembali kita akan menikmati anugerah dalam berkat firman Tuhan yang Tuhan mau untuk kita boleh alami dalam kehidupan kita. Bersama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari kehidupan bapak-bapak beriman yang telah menikmati sebuah kehidupan kemenangan di dalam iman mereka. Dan mereka boleh mencapai segala limpah berkat Tuhan dan kesempurnaan di dalam kasih. Kita mau belajar bersama-sama dari surat Ibrani pasal yang ke-11. Surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-17 mulai. Firman Tuhan berkata, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunanmu yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ayat yang ke-20. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Jemaat kekasih Tuhan, dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-20 yang baru kita baca, kita melihat 3 generasi bapa beriman, di mana Abraham yang telah mendapatkan perkenanan hati Bapa, menerima berkat perjanjian melalui anak yang dilahirkan dari rahim Sarah. Seorang yang mandul, tetapi perjanjian Allah itu membuat rahim yang mandul ini telah dibuka, bahkan melahirkan seorang anak yang kepadanya mewarisi sebuah perjanjian ilahi Allah. Di mana melalui keturunan Ishak inilah anak perjanjian yang sudah ditetapkan yang akan lahir menjadi juru selamat manusia. Yang menjadi juru selamat bagi dunia ini. Benih itu telah diberikan Allah kepada Abraham. Dan benih itu lahirlah seorang anak perjanjian yang bernama Ishak. Dan kita tahu Ishak anak perjanjian yang telah mendapatkan anugerah Tuhan untuk dengan memiliki satu pandangan yang jauh ke depan. Ia mampu untuk memiliki sebuah pandangan yang melampaui generasi demi generasi. Dia dapat melihat berkat-berkat ini akan sampai. Sehingga dikatakan karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Ada 3 generasi Bapak Abraham, Bapak Ishak, dan juga Bapak Yakub bersama dengan saudara kembarnya Esau.
menerima anugerah berkat karena perkenanan hati Allah terhadap Bapa Abraham, seorang yang imannya, percayanya diperhitungkan oleh Allah sebagai kebenaran. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, kita yang hari ini percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, oleh iman kita mendapatkan berkat perjanjian Allah kepada Abraham. Kita yang mendapatkan anugerah karena iman, kita menerima berkat Abraham. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau berkat perjanjian Allah kepada Ishak secara darah daging, melahirkan Mesias, melahirkan Yesus Kristus. Kepada kita yang mendapatkan anugerah dengan iman, kita bukan saja menerima berkat keselamatan di dalam Kristus Yesus yang dijanjikan. Tapi lebih daripada itu, kita mendapatkan anugerah percaya kepada Yesus untuk kita akan mendapatkan kemuliaan di dalam kerajaan sorga. Memerintah bersama dengan Yesus Kristus di langit yang baru, di bumi yang baru, di Yerusalem baru. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, hari ini kita mau belajar bagaimana dalam perjalanan hidup kita, pertandingan iman yang diwajibkan bagi kita. Kita akan mendapatkan berkat sebagaimana Ishak, anak perjanjian itu, yang mewarisi berkat perjanjian kekal Allah kepada Abraham. Bagaimana Ishak menjalani perjalanan hidupnya dalam sebuah pertandingan iman yang diwariskan oleh Bapak Abraham kepada Ishak. Kita mau belajar bersama-sama prinsip-prinsip kebenaran dalam pertandingan iman melalui Bapak orang percaya yaitu Ishak. Bersama-sama kita mau melihat kisah di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26. Kitab Kejadian pasal yang ke-26 menuliskan generasi Ishak melanjutkan sebuah perjalanan hidup di mana imannya dipertaruhkan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan kepada iman bukan saja Bapak Abraham, tapi juga kepada Ishak, anak perjanjian itu. Mari kita mau belajar beberapa hal penting dari kehidupan iman Ishak. Di dalam Kejadian pasal yang ke-26, ayat yang pertama dikatakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat yang ketiga, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Kekasih-kekasih Tuhan, kisah ini mengisahkan bagaimana generasi Abraham telah berlalu. Generasi Ishak telah melanjutkan sebuah perjalanan hidup beriman kepada Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang sudah memperkenalkan diri kepada Bapak Abraham sebagai Allah yang esa, Allah yang satu-satunya saja yang layak disembah oleh umat manusia. Allah yang mengenalkan pribadi yang agung, yang luhur, yang mulia. Dan kekasih-kekasih Tuhan, bagaimana iman Abraham sampai kepada satu titik diperkenan oleh Allah sebagai kebenaran. Dan iman itu telah diwariskan kepada generasi penerus yaitu Ishak. Dan kita memperhatikan ternyata di generasi Ishak dalam perjalanan iman menemukan sebuah kondisi
bahwa mereka menghadapi sebuah bencana kelaparan terjadi di negeri mereka. Di negeri di mana Ishak sedang hidup. Dalam perjalanan hidup mempertaruhkan iman kepada iman Allah Abraham. Ishak mengalami keadaan terjadi kelaparan, terjadi bencana. Kekasih-kekasih Tuhan, dan Alkitab mengatakan ini bukan kali yang pertama pada zaman Abraham. Artinya bahwa kesukaran, bencana, kesesakan yang terjadi itu adalah bagian penting dalam sebuah proses pendewasaan iman. Abraham imannya diperhitungkan oleh Tuhan. Justru pada saat di mana Abraham diizinkan oleh Tuhan melewati masa-masa yang sukar. Oh, dalam perjalanan hidup mengalami kelaparan. Pada zaman Abraham, waktu Abraham mengalami kelaparan, Tuhan memberkati dan menolong Abraham melalui sebuah peristiwa di mana Abraham pergi ke negeri Mesir. Dan dari negeri Mesir itu akhirnya Tuhan memberkati Abraham. Dan kita melihat pada zaman Ishak, demikian juga terjadi kelaparan. Tetapi Tuhan berfirman, janganlah kamu pergi ke Mesir. Kekasih-kekasih Tuhan, prinsip yang harus kita perhatikan di dalam pertandingan iman yang Tuhan mau kita masuk di dalamnya. Kesesakan, kesukaran yang Tuhan izinkan itu adalah bagian dari sebuah proses pendewasaan iman kita, pemurnian iman kita. Tetapi kekasih-kekasih Tuhan belajar dari apa yang terjadi pada Ishak. Tuhan tidak mengutus atau tidak memberitahukan Ishak untuk pergi ke Mesir sebagaimana Tuhan menolong ayahnya. Hal ini menjadi penting buat kita, kekasih-kekasih Tuhan. Pertolongan Tuhan buat kita itu pasti akan terjadi. Tetapi yang perlu kita perhatikan bahwa pertolongan Tuhan yang pasti terjadi dalam kehidupan kita itu tidak selalu pasti sesuai dengan keinginan kita dan pengalaman yang terdahulu. Kalau Tuhan dulu berbuat sesuatu pada zaman Abraham dengan cara menolong Abraham untuk ke Mesir. Tetapi Tuhan mau menolong Ishak bukan dengan metode yang sama, bukan dengan cara yang sama. Oleh sebab itu Alkitab mengajarkan kepada kita bagaimana pada zaman Ishak Tuhan berkata kepada Ishak, jangan engkau pergi ke Mesir, atau dengan kata lain, jangan engkau mengandalkan pengalaman yang kemarin. Perbuatan ajaib Tuhan yang lalu itu bukan menjadi satu patokan untuk kita alami hari ini. Kenapa? Karena Tuhan mau melakukan perkara yang ajaib dan besar bagi kita, untuk waktu kita, di saat zaman kita, dengan cara Tuhan yang ajaib dan heran. Kekasih-kekasih Tuhan, hal yang perlu kita perhatikan di dalam kesesakan yang Tuhan izinkan kita sedang alami. Bagaimana kita belajar menantikan Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan dengan kita mempercayakan bahwa yang namanya cara yang Tuhan pakai untuk menolong kita, itu bukanlah cara yang seperti kita mau. Bukanlah melalui pengalaman-pengalaman yang sama, yang dahulu kita alami, yang dahulu orang-orang pernah alami. Kekasih-kekasih Tuhan, pengalaman-pengalaman bersama Tuhan yang dahulu itu tidak boleh menjadi pembatas untuk kita membatasi cara Tuhan dan berkat Tuhan menolong kita hari ini dengan cara yang baru, dengan cara yang ajaib. Tuhan mau melakukan perkara yang baru dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita perlu mempersiapkan hati yang baru. Hati yang baru berbicara tentang hati yang taat. Yehezkiel menuliskan Tuhan mau mengambil dari kita hati yang keras. Dan Tuhan memberikan kita hati yang baru, hati yang taat, hati yang lembut. Saudara, kita perlu memiliki hati yang baru, yang lembut. Untuk kita percaya kepada pertolongan Tuhan. Bukan dengan apa yang kita mau. Tetapi kita mau mengizinkan apa yang baru yang Tuhan janjikan. Itu akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau pada zaman Abraham,
Tuhan memakai Firaun, Raja Mesir. Tetapi pada zaman Ishak, Tuhan justru memerintahkan Ishak untuk tetap tinggal di negeri orang asing. Dan dikatakan Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Kepada Ishak, Tuhan mau memberikan pertolongannya dengan cara yang baru yang Tuhan sudah sediakan, yang Tuhan mau kerjakan. Nah, saudara kekasih, waktu Ishak mendengar apa yang Tuhan tetapkan, Ishak tidak mengandalkan pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan di waktu yang dahulu. Tapi dia mengizinkan untuk perkara yang baru terjadi dalam kehidupannya. Dia tinggal di Gerar. Dan kekasih-kekasih Tuhan, kita melihat bahwa ternyata ayat yang ke-6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Kekasih-kekasih Tuhan, kita melihat peristiwa apa yang sedang terjadi di Gerar. Bahwa Ishak menabur, ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Nah, saudara, pada waktu kelaparan terjadi, Tuhan membawa Ishak untuk mengalami pengalaman baru, pertolongan Tuhan yang baru. Tinggal di negeri Filistin. Sebagai orang asing. Dan saudara kekasih, di negeri ini, cara Tuhan memberkati Ishak adalah menabur. Kekasih-kekasih Tuhan, di masa paceklik yang sedang terjadi, di masa kelaparan yang sedang menimpa, Tuhan mau memberkati kita, bukan dengan kita berpangku tangan dan berdiam diri. Tetapi Tuhan mau memberkati dengan kita berbuat sesuatu. Dan apa yang Tuhan perintahkan kepada Ishak, menaburlah. Di dalam kitab Mazmur, kita belajar barang siapa menabur, maju menabur sekalipun harus dengan cucuran air mata. Saudara, di masa kesukaran, kalau kita sedang hidup di zaman pandemi ini, segala sesuatu menjadi begitu sulit dan sukar. Tapi saudara kekasih, kita hidup bukan dari apa yang kita lihat, tapi kita hidup dari apa yang firman Tuhan katakan dan kita percaya kepadanya. Sekalipun di zaman pandemi, sekalipun di zaman yang sukar ini saudara, kita tahu bahwa yang namanya pertolongan kita, sumber kehidupan kita bukan datang dari dunia yang sedang mengalami krisis. Tapi pertolongan dan sumber kehidupan kita bersumber dari tahta Allah. Oleh sebab itu saudara kekasih, bagaimana berkat-berkat sorga, pertolongan sorga itu akan nyata dan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah memberkati dan membuka tingkap langit kepada orang yang malas dan hanya berpangku tangan. Yang hanya berkeluh kesah. Tapi Tuhan mau memberkati di tengah kondisi sukar, di tengah kondisi sesak. Di saat pandemi, Tuhan mau memberkati kita dengan cara yang ajaib. Tuhan mau membuka pintu-pintu sorga, tingkap-tingkap sorga terbuka untuk kita. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan mau kita melakukan apa yang bagian kita. Dan biar nanti Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Bagian kita adalah kita menabur benih. Saudara kekasih, di dalam surat yang lain, firman Tuhan mengatakan, tewaskanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Artinya kekasih-kekasih Tuhan, di tengah kondisi yang sulit dan sukar ini, bukanlah menjadi alasan untuk kita tidak bisa menabur kebaikan di hari-hari yang sedang terjadi. Di tengah kesesakan, di tengah kesukaran yang sedang menghimpit dan menekan kita. Bukanlah menjadi penghalang, bukanlah menjadi batasan untuk kita tetap bisa menabur benih-benih kebaikan dalam hidup kita. Oleh sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, waktu yang paling baik menurut hukum sorga untuk kita bisa yang namanya menabur dan menghasilkan 100 kali lipat.
Di saat kita merasa sesak, di saat kita sendiri sedang membutuhkan, di saat kita sendiri sedang merasa ada begitu banyak yang kita butuhkan. Di saat itulah Tuhan mau untuk kita menebar benih-benih kebaikan. Barang siapa maju dengan meneteskan air mata, tapi dia menabur benih kebaikan. Firman Tuhan memastikan, ia akan kembali mengambil berkas-berkasnya. Ia akan mengambil panen rayanya dengan sukacita dan sorak-sorai. Ishak menabur di saat yang sukar. Firman Tuhan mengatakan, maka Ishak mengalami tuaian. Bukan cuma 30 kali lipat, bukan cuma 60 kali lipat. Tapi Ishak mengalami tuaian 100 kali lipat. Artinya Ishak mengalami berkat secara penuh dalam hidupnya. Saudara, Tuhan mau di saat dunia sedang mengalami yang namanya keadaan sukar. Tapi justru dunia akan bisa menikmati dan merasakan kebaikan itu ditabur oleh anak-anak Allah. Dan inilah kesempatan buat kita dengan iman. Kita mau melakukan seperti apa yang Ishak sudah teladankan pada kita. Menabur benih-benih kebaikan di saat kesukaran. Tuhan akan memberkati kita dengan memberi kesempatan untuk kita menuai 100 kali lipat. Mendapatkan hasil 100 kali lipat. Kekasih-kekasih Tuhan. Tapi kita melihat ayat selanjutnya. Waktu Tuhan memberkati Ishak, ternyata Raja Gerar, orang Filistin itu menjadi tidak nyaman hidupnya. Oh, melihat kehidupan Ishak diberkati lebih di saat yang sukar. Membuat hati Raja Gerar, orang Filistin itu menjadi cemburu, menjadi tidak suka. Saudara, waktu kita sedang diberkati Tuhan, jangan lupa di sana ada satu ujian yang harus kita hadapi dan kita jalani. Ujian itu adalah bagaimana kita memiliki sebuah yang namanya hati yang tetap fokus kepada sumber berkat, bukan kepada berkat-berkatnya. Tapi kepada sumber berkat itu. Oleh sebab itu saat diberkati, Raja Gerar orang Filistin menjadi cemburu. Dan dia minta kepada yang namanya Ishak dan orang-orangnya supaya mereka pergi meninggalkan Gerar. Kekasih-kekasih Tuhan. Dikatakan lalu Abimelek berkata kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami. Sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Kekasih-kekasih Tuhan, bagaimana kita melihat waktu Ishak dalam hidup yang dibedakan, diberkati. Tetapi ada orang yang cemburu, ada orang yang tidak suka. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita mau belajar. Kalau ada orang yang tidak suka, orang yang cemburu kepada kita karena kita diberkati Tuhan. Itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan mau untuk kita menewaskan yang namanya kejahatan itu dengan kebaikan. Saudara, saat Raja Gerar cemburu dan minta kepada Ishak untuk pergi, kita belajar bagaimana pada akhirnya Ishak dengan hati yang tidak bersungut-sungut, hati yang tidak marah, dia taat kepada kehendak Tuhan. Sekalipun situasi panen tiba-tiba berubah, orang tidak suka, dia harus mengalami keadaan, dia harus tinggalkan panennya. Dia tidak bisa menikmati panen secara utuh. Tapi kekasih-kekasih Tuhan, ada satu bagian indah yang Tuhan mau supaya Ishak mengalami. Dan kita melihat bagaimana akhirnya Ishak harus pergi. Dikatakan ayat 17, pergilah Ishak dari situ dan berkemah di lembah Gerar. Dan ia menetap di situ. Dari masa panen yang dia alami tiba-tiba dia harus terhalau. Dan dia harus tinggal di lembah. Kekasih-kekasih Tuhan, kadang Tuhan izinkan perjalanan hidup kita tidak harus ada di puncak. Kita harus terhalau dan kita harus kembali ke lembah.
Tapi mari kita mau melihat pengalaman indah yang Tuhan izinkan untuk Ishak alami. Di tengah dia sedang mengalami puncak keberkatan, hasil panen yang 100%. Tapi Tuhan izinkan semuanya itu harus dia tinggalkan untuk dia masuk ke lembah. Dan kekasih-kekasih Tuhan, di lembah inilah ada satu peristiwa yang luar biasa. Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Saudara, di saat dia sedang mengalami panen tetapi harus ditinggalkan. Dia terhalau dan dia pergi ke lembah. Dan saudara, waktu dia ke lembah, Ishak tidak bersungut-sungut, Ishak tidak marah. Tapi Ishak tahu ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan, yang baru dalam kehidupannya. Dan Ishak menemukan di lembah itu ada banyak sumur yang dulu pada zaman Abraham ayahnya. Sumur itu menjadi sumber kehidupan. Tetapi sekarang sumur itu ternyata sudah ditimbun oleh orang-orang Filistin setelah Abraham meninggal. Saudara, Tuhan mau membuka sumur-sumur yang baru. Yang hari-hari yang kita hadapi mungkin telah ditimbun dan telah tertutup. Tuhan mau kita kembali untuk kita menggalinya. Menggali segala potensi-potensi yang Tuhan sudah sediakan di dalam kita. Yang mungkin hari ini masih tertimbun dengan tanah. Saudara, di lembah itu Tuhan izinkan Ishak untuk kembali menggali sumur yang sudah ditimbun oleh orang Filistin. Sumur yang pada zaman ayahnya menjadi sumber kehidupan. Tuhan mau Ishak mengalami sebuah aliran sumur yang mengalir dengan deras. Dan saudara kekasih, Alkitab menuliskan bahwa ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Tuhan mau kita menggali kembali potensi-potensi yang tersembunyi yang ada di dalam kita, yang tertimbun dengan tanah. Oh, yang oleh musuh-musuh, oleh keadaan yang sukar, tanpa kita sadari potensi ilahi itu tertimbun di dalam kita. Tuhan mau itu digali kembali supaya apa? Supaya mata airnya itu kembali membual-bual. Dan saudara, ini didapati oleh Ishak. Setelah orang-orang yang menggali sumur itu dan didapati sumber air itu membual-bual. Saudara kekasih, kerja keras dari Ishak menghasilkan sebuah mata air. Tapi kita melihat ayat yang ke-20, lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Saudara, kalau kita melihat pada saat dia diberkati 100 kali lipat, Raja Gerar, Raja Filistin cemburu dan dia diusir, dihalau. Dia harus pergi ke lembah. Setelah di lembah dia bekerja keras menggali sumur-sumur yang sudah ditimbun. Dan dia menemukan mata air mengalir dengan membual-bual. Tapi saudara, kondisinya ternyata orang Gerar mengklaim, mengambil alih. Apa yang dikerjakan mendapatkan hasil, diambil, direbut kembali oleh orang Gerar. Saudara, ini bukanlah sebuah pengalaman yang enak. Ini pengalaman yang menyesakkan. Sudah bekerja keras mendapatkan hasil, tapi tiba-tiba hasil itu diambil oleh orang lain, diklaim oleh orang lain. Saudara, mari kita belajar prinsip iman di sini. Kalau Tuhan memberkati kita, mari jangan kita berfokus kepada diri kita. Sebab kalau Tuhan memberkati kita, Tuhan mau menjadikan kita itu aliran sumber. Tuhan mau menjadikan kita menjadi alat untuk berkat Tuhan itu mengalir melalui kehidupan kita bagi orang lain. Sekalipun kita diperlakukan tidak adil, sekalipun kita harus mengalami ketidakadilan, kita diperlakukan dengan tidak baik, kita dikorbankan. Mari saudara, iman kita percaya kepada Yesus bahwa segala sesuatu yang terjadi, yang sulit, yang sukar, yang tidak mengenakan,
Kita percaya bahwa Tuhan izinkan dan Tuhan turut bekerja. Tuhan mengambil bagian untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Oleh sebab itu kalau kita mengalami kondisi, kita sudah bekerja keras dan kita mendapatkan hasil. Tapi toh hasil ini diklaim dan direbut orang lain. Mari kita belajar prinsip iman selanjutnya. Kalau Tuhan izinkan itu, berarti Tuhan masih mau memakai kehidupan kita untuk kita menjadi saluran berkat supaya orang lain diberkati. Saudara kekasih, kasih yang dari kayu salib yang akan memampukan kita untuk kita melakukan hal ini. Sebab kalau bukan dari kasih yang sudah dinyatakan oleh Allah kepada kita melalui Yesus Kristus di kayu salib, kalau bukan karena kasih itu, kita tidak akan pernah bisa mampu untuk kita masuk di dalam gelanggang iman, untuk kita didewasakan, untuk kita dimurnikan, dan pada akhirnya kita mendapatkan perkenanan hati Allah kita. Saudara kekasih, dan apa yang terjadi waktu Ishak menemui kenyataan itu, ia menamai sumur itu Esek. Bicara tentang sumur Esek, berbicara tentang bagaimana kondisi pahit, kesesakan, itu harus dialami oleh Ishak. Waktu Tuhan memberkati dan Tuhan mengizinkan berkat itu hanya lalu. Karena berkat itu Tuhan mau untuk memberkati orang lain terlebih dahulu. Lalu selanjutnya saudara, ayat yang ke-21, kemudian mereka menggali sumur lain. Dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Setelah sumur Esek, Ishak tidak putus asa. Sekalipun dia harus tetap merangkak ke depan dengan meneteskan air mata. Tetapi dia tetap menabur kebaikan. Saudara kekasih, Tuhan memberkati kembali sumur yang digali itu menghasilkan sumber mata air yang membual-bual. Tetapi kembali hasil itu harus direnggut, harus diambil, harus dipaksa diambil oleh orang lain. Saudara kekasih, kondisi yang demikian adalah kondisi yang sangat sulit dan tidak mudah bagi kita. Ini adalah kondisi iman kita sedang mengalami yang namanya dimurnikan dan diremukkan dari segala kepentingan diri sendiri. Tuhan sedang membawa kehidupan Ishak untuk imannya. Itu bukan saja mendatangkan berkat bagi hidupnya, bagi dirinya, bagi keluarganya. Tetapi Tuhan mau melalui imannya, Tuhan juga mau memberkati orang-orang lain melalui kehidupan kita. Saudara, melalui penderitaan, kesengsaraan yang Tuhan izinkan kita alami, bersyukurlah kalau melalui semua itu, Tuhan sedang memakai kita untuk supaya orang lain itu menikmati berkat-berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, saya bersyukur dalam kehidupan saya secara pribadi mengalami seringkali saya ditipu oleh orang yang datang kepada saya minta tolong. Waktu saya menolong dengan yang namanya segala ketulusan dan kebaikan yang saya bisa lakukan, ternyata saya ditipu oleh mereka. Saudara, pada saat itu hati kita sepertinya berontak, jiwa kita sepertinya tidak terima. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan kalau peristiwa itu terjadi. Kita harus punya yang namanya sebuah pengertian iman, bahwa Tuhan sedang mengizinkan orang lain menikmati berkat itu sekalipun dengan kondisi yang sesak harus kita alami. Dengan kondisi sakit dan terluka. Tapi jangan kita berdosa. Jangan kita menutup pintu kemurahan yang Tuhan mau bukakan kepada kita. Mari kita mau melepaskan berkat itu dan tetap dengan hati yang bersyukur. Karena selanjutnya saudara, ayat yang ke-22. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita. Sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Saudara, tidak untuk selamanya ketidakadilan Tuhan izinkan menimpa kita. Tapi kalau kita bereaksi benar, waktu ketidakadilan sedang Tuhan izinkan menimpa kita, Tuhan sedang membawa kita kepada satu titik baru.
Di mana Tuhan mau memberkati kita dari Esek ke Sitna dan pada akhirnya sampailah ke sumur yang dinamai Rehobot. Saudara, Tuhan mau kita mengalami Rehobot dalam hidup kita. Tapi jangan pernah engkau akan berharap Rehobot terjadi kalau engkau gagal di Sitna. Kalau engkau gagal di Esek. Kalau engkau gagal untuk yang namanya diperlakukan tidak adil seakan-akan oleh Tuhan. Tetapi sebenarnya Tuhan mau memakai kehidupanmu supaya orang lain diberkati. Dan engkau rela diperlakukan tidak adil supaya orang lain mendapatkan berkat melalui kehidupanmu. Dan waktu engkau rela, engkau sedang naik kelas dan engkau sedang mempersiapkan Rehobot terjadi dalam kehidupan. Tuhan mau kita mengalami Rehobot. Bukan saja kita diberkati, bukan lagi orang lain mengalami yang namanya iri dan cemburu. Tetapi waktu kita diberkati, orang lain juga diberkati. Dan lebih daripada itu, dikatakan sekarang kita dapat beranak cucu di negeri ini. Artinya saudara, Tuhan mau memberkati Ishak dengan berkat anak-anak dan cucu-cucu mereka diberkati oleh Tuhan. Sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, mari kita mau memiliki sebuah pandangan yang kekal. Kesesakan, kesukaran yang Tuhan izinkan, ketidakadilan yang Tuhan paksa untuk kita telan. Mari kita bersikap benar, mari kita tetap menabur kebaikan. Karena kita percaya, Esek tidak untuk selamanya, Sitna hanya untuk sementara. Mempersiapkan kita untuk kita mengalami Rehobot dalam hidup kita. Di mana Tuhan memberkati kita. Bukan saja kita diberkati dengan limpah. Bukan saja orang lain mengalami berkat kehidupan kita. Tapi Tuhan juga memberkati kita. Sampai generasi penerus, anak-anak dan cucu-cucu kita akan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, mari. Tuhan mau memberkati kita dengan berkat yang tanpa batas. Tuhan mau memberkati kita dengan berkat yang limpah. Bahkan Tuhan memberkati kita untuk menjadi warisan berkat bagi anak-anak dan cucu kita. Oleh sebab itu mari kita memiliki iman yang berkualitas. Iman yang benar, iman yang murni, iman yang tulus, iman yang tidak berfokus kepada diri sendiri. Tapi iman yang berfokus kepada isi hati Tuhan untuk supaya orang-orang di sekitar kita diberkati. Dan kalau kita sudah mendapatkan anugerah masuk ke Rehobot itu saudara. Itu berkat itu tidak akan pernah bisa habis. Berkat itu tidak akan pernah bisa lagi yang namanya dicuri oleh orang lain. Berkat itu justru akan melimpah baik untuk kita, baik untuk sesama kita. Bahkan berkat itu akan kita wariskan untuk anak-anak dan cucu kita. Kekasih-kekasih Tuhan. Inilah sebuah kemenangan dari sebuah pertandingan iman yang Tuhan mau kita alami. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, belajar dari bapak-bapak beriman. Belajar dari Ishak. Kita mau supaya pertandingan iman yang Tuhan percayakan kita jalani. Kita mengambil prinsip-prinsip ilahi. Mari kita mau fokus kepada rencana dan isi hati Tuhan. Mari kita mau tetap maju di tengah kondisi yang sukar dengan kita menabur benih kebaikan. Jangan pernah menjadi lelah untuk menabur kebaikan dalam hidup ini. Sebab setiap kesempatan kita menabur benih kebaikan, itu sedang mempersiapkan untuk kehidupan kita mengalami kemuliaan. Bukan saja dalam generasi kita, tapi kita akan mewariskan kepada anak cucu kita. Bahkan kita akan mengalami kemuliaan di langit yang baru, di bumi yang baru, di Yerusalem yang baru. Untuk itu kasih Tuhan, mari jangan kita fokus hanya hidup kita, generasi kita yang diberkati Tuhan. Tapi kita mempersiapkan untuk kita akan mewariskan kepada anak-anak dan cucu kita sebuah berkat ilahi Tuhan karena iman kita. Pertandingan iman kita, kedapatan kita berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kekasih-kekasih Tuhan. Dimanapun kita dapat menikmati kebenaran firman Tuhan ini. Biar kiranya Rehobot itu terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk anugerah kemurahan-Mu. Kami boleh menikmati persekutuan dan berkat melalui kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus Allah menteraikan firman ini dalam loh hati kami. Biar setiap kehidupan kami boleh makin tertanam dan berakar di dalam kuasa firman-Mu.
Sehingga oleh kuasa firman-Mu kami boleh makin bertumbuh, kami makin berbuah lebat, dan buah kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terlebih buah kami boleh memperkenankan hati Bapa di sorga. Tuhan, hamba berdoa, memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang telah mendengar kebenaran firman ini. Dan biar kiranya hati yang terbuka, kuasa firman ini akan tertanam dan akan termeterai dan bertumbuh dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Sehingga kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan, kami boleh tetap maju di dalam Tuhan. Kami boleh meraih garis akhir kami dan kami boleh mendapatkan perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa. Berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang datang dari tahta anugerah Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Sang Putra, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan ada tinggal menyertai engkau, memberkati engkau, melingkupi engkau, dan menuntun engkau untuk hidup di dalam segala kelimpahan berkat Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan hamba pelaskan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita dan biar kita mengalami Rehobot dalam hidup kita. Amin.